Halo, selamat datang di channel Layar Cerita, channelnya movie dan anime Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas sebuah kisah komedi fantasi dari negeri ginseng, Korea Selatan. Kisah ini masuk ke dalam kategori drama komedi ya, mengisahkan tentang seorang politikus yang mendapat sebuah penyakit aneh yang membuatnya tidak bisa berbohong. Politikus kan selama ini dikenal dengan kebohongannya ya. Nah, gimana jadinya kalau ada politikus yang benar-benar jujur? Yuk kita simak betapa serunya cerita ini. Ini adalah kisah Ju Sang-suk, seorang politisi yang sangat licik dan rela melakukan apapun demi menunjang karir politiknya. Dia adalah kandidat terkuat karena dikenal sangat karismatik, bahkan rela memalsukan berbagai hal untuk menarik simpati. Dalam sebuah pertemuan dengan tim suksesnya, Ju Sang-suk menggunakan kisah perjuangan neneknya yang menjadi korban perusahaan asuransi sebagai materi kampanyenya. Hal ini dilakukannya karena dia sangat berambisi untuk kembali memenangkan pemilihan keempatnya ini. Sementara itu, Park adalah asisten kepercayaan Joe. Dia sangat setia dan ahli dalam membuat image kalau Joe adalah orang yang sangat merakyat. Mereka sering keliling kota untuk menemui para calon pemilih. Dengan bantuan Park, Joe tampak seperti seorang politisi yang merakyat dan sangat peduli pada rakyatnya. Kejeniusan Park membuat Joe seolah mengingat semua permasalahan rakyat dan membuat Joe mampu memberikan janji-janji politik yang sangat tepat sasaran. Kelicikan Joe dan kejeniusan Park adalah sesuatu yang membuat mereka menjadi sosok yang diinginkan para pemilih dan mampu berganti wajah dalam waktu yang sangat singkat. Di sebuah acara debat, dia bersaing dengan kandidat lainnya. Kedua kandidat itu bernama Nam dan Shin. Nam mencoba memojokkan Joe dengan dugaan pencucian uang di Yayasan Okhe yang didirikan untuk mengenang perjuangan neneknya. Dengan aba-aba dari Park, Joe menjawab pertanyaan itu dengan berbelit untuk mengulur waktu, dan Joe berhasil menggunakan pertanyaan jebakan tersebut untuk meraih simpati. Malamnya, Joe bertemu dengan Nam dan Kim. Ternyata Kim adalah penguasa di balik layar dan persaingan kandidat Joe dan Nam adalah sandiwara. Kim menengahi perselisihan mereka dengan memberi peringatan kepada Nam untuk tidak mengutik Yayasan Okhe. Nam menjawab balik dengan mengatakan betapa sakitnya serangan Joe yang mengungkit aktivitas Nam di pasar saham. Mendengar ini, Joe meminta maaf dan memberikan bocoran saham yang akan segera naik dalam waktu dekat ini. Informasi ini sangatlah mahal dan tepat karena Joe sebagai gubernur tentu memiliki kekuatan politik yang membuat suatu perusahaan tertentu bisa memperoleh keuntungan. Mereka kemudian berkaraoke dan mabuk bersama. Namun, ternyata aktivitas ini terekam oleh sebuah kamera tersembunyi. Park menunggu di luar gedung bersama tim sukses dari pihak Nam. Dia melihat gelagat aneh dari pegawai restoran. Tuan Park memergoki kalau seorang pegawai dari restoran tersebut menyerahkan sesuatu ke seseorang yang mengendarai mobil merah. Meskipun Tuan Park gagal mendapatkan pelaku, namun dia berhasil mengingat plat nomor kendaraan tersebut dan meminta Tuan Kim untuk mengatasi permasalahan ini. Keesokan harinya, saat sedang berkampanye, Joe tampak sangat gugup karena khawatir konspirasinya bocor ke internet. Namun, Park tidak menemukan pemberitaan apapun mengenai skandal tersebut. Tak selang berapa lama, Huang mengalami kecelakaan mobil di sebuah tempat parkir. Ternyata, kecelakaan itu adalah sebuah kesengajaan. Nona Yon, anak buah Tuan Kim, menawarkan mobil mewah untuk mengganti kerusakan sekaligus membeli rekaman skandal Joe. Kemudian, Kim datang menghadiri kampanye Joe dan memberi kabar kalau dia berhasil membeli rekaman tersebut dengan sebuah BMW. Mendengar kabar ini, John tiba-tiba menjadi sangat gembira dan bersemangat untuk berkampanye. Bahkan, Tuan Park menawarkan Nona Yon untuk mentraktir minum. Malam harinya, Joe terus mencoba meraih simpati masyarakat dengan bantuan Park yang selalu memberinya petunjuk. Hingga akhirnya, mereka bertemu dengan suaminya yang bernama Bong. Bong berpura-pura suka berolahraga, terutama badminton, dan mereka pura-pura menjadi sebuah keluarga yang harmonis agar Joe memperoleh lebih banyak suara. Ternyata, keharmonisan yang selalu tampak di luar hanyalah kedok belaka, dan Joe merasa sangat terbebani dengan berbagai permintaan kenalan-kenalan suaminya yang seolah-olah mengambil keuntungan dari jabatannya. Hingga saat hendak tidur, Joe menerima sebuah telepon yang mengagetkan. Secara rahasia, Joe dan Park pergi ke sebuah tempat terpencil. Ternyata mereka menemui Kim Ok-hee, nenek Joe yang berpura-pura mati seperti yang dia ungkapkan di dalam iklan kampanyenya. Joe mempergunakan kematian neneknya untuk meraih simpati, dan hal ini ternyata adalah kesalahpahaman yang diterima Joe.
Sehari sebelum kampanye dimulai, sang nenek kabur dari rumah sakit dengan meninggalkan pesan kalau dia ingin kembali ke alam semesta. Sebuah kesalahpahaman karena sesungguhnya bermaksud untuk merubah gaya hidup dan pengobatannya secara back to nature alias pengobatan tradisional. Hal ini memaksa harus bersembunyi dan merasa kesal. Dia juga merasa kecewa dengan Joe yang begitu mudah berbohong di depan publik. Saat mereka hendak berpamitan, sang nenek justru memberikan jari tengah untuk mereka. Di luar, Joe berdoa pada dewa agar dia diberikan popularitas dari seluruh pelosok negeri. Sementara itu, di saat yang sama, berdoa agar Joe bisa berhenti berbohong. Seolah mendapat jawaban atas doa mereka berdua, sebuah kilat menyambar tepat di depan Joe berdoa, dan hal ini membuat Joe lari ketakutan. Keesokan harinya, Joe merasa sesuatu yang aneh terjadi pada dirinya karena tiba-tiba dia tidak bisa berbohong kepada suaminya. Bahkan saat wawancara, Joe merasa kesulitan dan tidak bisa berbohong. Joe membuat dirinya tampak konyol dan Bong menyamarkan keanehan sikap Joe sebagai sebuah candaan. Setelah wawancara, Joe dan Bong berselisih pendapat mengenai alasan kenapa Joe tidak bisa berbohong. Percakapan menjadi semakin memburuk ketika Joe mengatakan suaminya adalah seseorang yang pengangguran. Hal ini membuat Bong frustasi dan meninggalkan Joe. Selanjutnya, dalam sebuah acara peluncuran buku biografinya, kejujuran Joe kembali membuat masalah. Joe membeberkan fakta bahwa buku itu ditulis oleh seorang penulis bayaran dengan tarif $10.000 selama 3 bulan. Setelah acara tersebut, Park sangat frustasi dengan Joe. Bahkan Park secara iseng meminta Joe untuk mengikuti ucapannya. Park berkata, "Aku adalah pelayan rakyat." Namun Joe menjawab dengan tenang. Dia mengatakan, "Rakyat adalah pelayanku." Kemudian dengan kesal Park bertanya, apakah Joe serius akan membelikan Park mobil jika dia berhasil membantu Joe untuk memenangkan pemilu. Dan Joe menjawab dengan jujur kalau dia akan membelikan Park sebuah mobil bekas. Jawaban ini membuat Park kehilangan kata-kata karena dia berpikir dia akan dibelikan sebuah mobil baru. Di apartemen Joe, seorang reporter yang bernama Kim Jun Yong menyamar dan memeriksa surat untuk Joe. Saat Joe dan Park datang, dia terburu-buru mengambil semua surat Joe dan bersembunyi. Saat Joe dan Park naik ke atas, Jun Yong mengembalikan surat milik Joe. Saat Park meninggalkan apartemen Joe, dia melihat setumpukan surat untuk Joe. Hal ini membuat Park curiga dan menyelidiki keadaan sekitar. Dia melihat sebuah jeep yang pergi dengan buru-buru. Park mencoba untuk mengambil foto jeep tersebut, namun semua gambar yang diambilnya buram. Park kemudian melihat rekaman dashcam di mobilnya. Dia secara tidak sengaja telah merekam wajah pelaku dengan sangat jelas. Saat pulang, Joe dan Bong berdebat. Mereka tidak menyadari kalau ibu mertua Joe ada di sana. Dan sekali lagi, kejujuran Joe membuat masalah. Hal ini membuat sang ibu mertua merasa sangat terpukul. Namun, di dalam kamar, Joe tidak bisa menutupi betapa bahagianya dia karena berhasil mengusir ibu mertuanya. Kejujuran Joe membuat Bong sangat terpukul. Park mencoba membawa Joe untuk menemui dokter. Namun, karena dokter tidak mengetahui penyebab penyakit Joe, sang dokter hanya menyuruh istirahat. Hal ini membuat Joe histeris dan Park segera menyeret Joe keluar untuk menutupi identitas. Kemudian, mereka mencoba pengobatan akupuntur, di mana tetap membuat Joe tidak bisa mengatakan sebuah kebohongan. Bahkan, mereka menemui paranormal. Namun, saat sang paranormal berpura-pura telah kerasukan roh dari sang nenek, Joe segera tahu kalau semua itu hanyalah akting belaka. Melihat segala usahanya gagal, Park segera menemui seorang tim sukses legendaris yang bernama Lee. Melihat keanehan Joe, Lee menggunakan berbagai koneksi yang dimilikinya untuk berkampanye. Lee juga menggunakan cara kotor untuk menjegal Nam, dengan harapan para pendukung Nam akan beralih ke Joe. Nam merasa sangat kesal dengan Joe dan kembali menyerang balik dengan menyebarkan isu bahwa anaknya Joe yang bernama Eun-ho sedang melarikan diri ke luar negeri untuk menghindari wajib militer. Akhirnya, setelah isu ini beredar, Bong berhasil menjebak Eun-ho untuk mencukur rambutnya dan memaksanya mengikuti wajib militer. Eun-ho awalnya menolak mengikuti wajib militer, namun Joe menjanjikan uang jika Eun-ho mau melakukannya. Saat Lee menyodorkan bahan kampanye pada Joe, Joe menolaknya karena dia tidak bisa berbohong tentang Eun-ho, karena sesungguhnya Eun-ho bukanlah anaknya.
Mendengar ini, Lee menjadi kaget dan kehabisan strategi. Setelah terdesak, akhirnya Lee membocorkan kabar bahwa Eun-ho bukanlah anak kandung Jo, dan para awak media menjadi heboh. Mereka segera mengejar Jo untuk meminta konfirmasi. Hal ini membuat Jo merasa sangat bersalah pada Eun-ho. Namun ternyata Eun-ho telah mengetahui rahasia ini sejak lama. Eun-ho menceritakan pada saat dia berusia 8 tahun, Bong pulang ke rumah dalam keadaan mabuk dan membocorkan semuanya. Hal ini membuat Jo merasa sangat kesal dan segera mendorong Bong ke dalam kolam. Suatu hari saat sedang kampanye, kandidat Shin datang menemui Jo dan meminta penjelasan tentang dugaan penerimaan suap dari perusahaan Taiwan. Jo sempat tersudutkan, namun Park menggunakan berbagai cara untuk mengalihkan perhatian massa. Sesampainya di rumah, Park segera menyingkirkan semua barang pemberian Taiwan. Keesokan harinya, Lee mengubah strategi pemenangan Jo dengan menjadikan Jo sebagai seorang politikus yang paling jujur. Kemudian, video kampanye Jo yang dibuat bersama Eun-ho menjadi viral karena Jo mengatakan dia tidak rela anaknya mengikuti wajib militer, suatu hal yang sangat dirasakan oleh semua ibu di Korea Selatan. Melalui video ini, perlahan-lahan popularitas Jo kembali pulih. Setelah kampanye, Jo melewati seorang demonstran yang berkemah di depan yayasan OK. Jo kemudian bertanya pada Park kenapa wanita tersebut protes. Namun Park hanya menjawab dia adalah ibu dari seorang siswa di yayasan OK yang mencoba bunuh diri karena mendapat nilai jelek. Park hanya menyampaikan pesan dari ketua yayasan OK agar Jo tidak memeriksa atau menggunakan wanita tersebut sebagai bahan kampanye. Di lain waktu, Park mengantarkan Ok untuk diperiksa ke rumah sakit. Di sana, Ok mendapatkan kabar buruk kalau usianya sangatlah pendek, mungkin sekitar 1 bulan. Suatu hari, Kim Jun-yong meliput berita tentang demonstran wanita di depan yayasan Ok. Hasil penyelidikan Jun-yong tidak sengaja menyinggung sebuah konspirasi besar, dan untuk mengungkapkannya, mereka menggunakan YouTuber mukbang yang bernama Damyeoja untuk menyampaikan pesan tersebut. Ternyata, yayasan Ok telah menerima suap untuk menerima murid-murid kaya dan menukar nilai dari murid miskin yang pintar agar murid kaya yang bodoh bisa mendapatkan nilai yang baik. Sontak, berita ini menjadi viral dan membuat Lee menjadi sangat kesal. Lee ingin Jo mengadakan konferensi pers, namun karena Jo tidak bisa berbohong, dia tidak mampu untuk melakukannya. Di sisi lain, Kim menjadi heboh dan berusaha menyembunyikan bukti keterkaitannya dengan yayasan OK. Lee sangat penasaran dengan kehidupan Jo dan terus membuntutinya, hingga hatinya hancur ketika melihat bahwa OK ternyata masih hidup. Dia merasa sudah dibohongi sejak awal dan memutuskan untuk berpindah haluan. Sekarang, Lee secara resmi mengumumkan kalau dia telah mendukung Nam dan dukungan untuk Jo menjadi merosot. Malamnya, Jo menemui wartawan Kim Jon dan memintanya untuk tidak lagi mengusik yayasan OK. Namun, Kim Jon menolaknya. Hal ini membuat Jo merasa kesal dan melemparkan jari tengahnya. Di tengah terjepitnya situasi Jo saat ini, sang nenek mulai sekarat dan sebelum meninggal, dia menitipkan sebuah pesan untuk Jo agar bisa menjadi lebih jujur. Namun Jo sudah terlanjur kehilangan semua dukungan. Bahkan Kim sekarang mendukung Nam. Hal tersebut diungkapkan Kim saat acara pemakaman OK. Hal ini membuat Jo kesal, namun Jo tetap berusaha untuk membujuk Kim agar kembali mendukungnya. Jo mengatakan kalau dia peduli pada Nam dan Kim, sebuah kebohongan yang nyata dan tentu saja tidak mampu mengembalikan kepercayaan Kim yang sudah hilang. Hal ini membuat Park sadar kalau sekarang Jo sudah bisa berbohong lagi. Namun sekarang Jo sudah menyerah dan berniat untuk benar-benar merubah hidupnya. Diam-diam, Park menembus video rekaman yang berjudul Yeo Idojo atau Jo yang tidak berguna dari Hwang si Paparazzi. Di dalamnya seharusnya berisi file kejahatan Jo. Park melakukannya karena Jo ingin menyerahkan diri. Jo merasa sangat bersalah atas kejadian murid yang mencoba bunuh diri. Akhirnya, Jo memutuskan untuk menemui sang ibu dan berjanji untuk menanggung biaya rumah sakit sekaligus membongkar semua kecurangan di yayasan OK. Hal ini membuat Kim merasa geram dan mencoba untuk menghentikan Jo dan terjadilah aksi kejar-kejaran. Akhirnya, Jo dan Park bertemu. Jo berhasil menerima USB dari Park. Jo kemudian menyerahkan USB tersebut ke reporter Kim Jon dan berencana untuk mengadakan konferensi pers di hari berikutnya.
Namun, saat reporter Kim Jong membuka USB tersebut, dia kaget karena isinya berisi Yeouido-zoo atau kebun binatang yang tidak berguna. USB tersebut berisi rangkaian perilaku buruk para politisi terkenal, dan hal ini segera membuat heboh. Keesokan harinya, saat Joe hendak memberikan pernyataan di konferensi pers, dia segera dikerubungi oleh wartawan yang kaget dengan bocoran data dari Joe. Hal ini membuat Joe merasa heran karena dia tidak berniat membongkar kelakuan buruk para politisi. Ternyata, semua ini adalah kesalahan Huang yang salah memberikan USB kepada Park. Kekeliruan Huang ini membuat dirinya sangat kesal, karena USB tersebut adalah hasil usahanya selama bertahun-tahun. Kemudian, film ini memasuki fase akhir. Kurang lebih 2 tahun berikutnya, setelah Joe keluar dari penjara, Joe kini sudah tidak sekaya dulu karena semua kekayaannya dikucurkan ke Yayasan Okhei. Bahkan, hasil penjualan buku yang ditulisnya juga untuk yayasan tersebut. Namun, Joe berencana untuk mencalonkan dirinya kembali. Kali ini, dia mengincar posisi sebagai wali kota Seoul dengan slogan "Granat milik rakyat". Dia menghadiri berbagai acara debat politik, dan ketika Bong dan Eun-ho melihat Joe di televisi, mereka segera berdoa sepenuh hati agar mereka bisa kembali kaya seperti sebelumnya. Dan film ini berakhir dengan sebuah jawaban dari langit dengan sebuah petir. Apakah jawaban tersebut tanda terkabulnya doa, ataukah sambaran petir tersebut merupakan sebuah tanda amarah dari surga atas doa Bong dan Eun-ho? Kita tunggu saja di sequel berikutnya ya. Rencananya sequel lanjutan akan dibuat di tahun ini, di tahun 2022. Namun perkembangan lebih lanjutnya kita belum dapat untuk saat ini. Jadi berdoa aja ya semuanya ya.